Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semuanya. Kembali lagi di sini dengan tim daripada AHP Advokat, tentu dalam pokok-pokok pembahasan hukum yang berbeda dan juga lebih menantang ya. Dalam pembahasan malam hari ini tentu kita akan membahas mengenai masalah upaya hukum jika terjadi kebocoran informasi. Dan sebagaimana kita ketahui bersama bahwa topik ini diangkat dari upaya-upaya terkait dengan perlindungan data pribadi maupun juga terkait dengan kerahasiaan informasi. Jadi tentu topik ini tetap merupakan suatu edukasi hukum dan terkait dengan masalah perlindungan informasi dan upaya-upaya hukum yang akan dilakukan. Jadi sebagai pengantar tentu kita akan menyampaikan di sini bahwa dalam era digital saat ini, jadi hampir semua aktivitas bisnis dan administrasi dilakukan melalui sistem elektronik. Dokumen kontrak, data pelanggan, hingga informasi harga proyek sering diproses secara digital. Namun muncul pertanyaan penting, bagaimana jika informasi tersebut bocor? Apakah ada upaya hukum yang dapat dilakukan? Nah, dalam kesempatan ini kita akan membahas dasar hukum serta langkah hukum yang dapat ditempuh jika terjadi kebocoran informasi. Oke, masuk ke latar belakang ya. Jadi di era digital, sebagaimana yang kita informasikan sebelumnya, bahwa dokumen kontrak, data pribadi, dan rahasia bisnis itu sering diproses melalui sistem elektronik. Kebocoran informasi dapat menimbulkan kerugian finansial, reputasi, dan hukum. Jadi baik perusahaan maupun individu itu saat ini memang semakin bergantung pada sistem elektronik untuk menyimpan dan memproses data. Dokumen kontrak, data pribadi, hingga rahasia bisnis kini disimpan secara digital. Kondisi ini memang meningkatkan efisiensi, namun di sisi lain juga meningkatkan risiko kebocoran informasi. Kebocoran tersebut dapat menimbulkan kerugian finansial, kerugian reputasi, bahkan sengketa hukum. Oleh karena itu penting memahami perlindungan hukum terhadap informasi tersebut. Oke, masuk di slide berikutnya ya. Apa yang dimaksud dengan kebocoran informasi? Jadi inti daripada slide ini adalah kebocoran informasi terjadi ketika data atau dokumen itu diakses, digunakan, atau disebarluaskan tanpa hak oleh pihak yang tidak berwenang. Jadi memang secara umum sini kebocoran informasi itu adalah suatu kondisi ya. Kalaupun kita ceritakan lebih detail, adalah suatu kondisi ketika suatu data atau dokumen yang seharusnya bersifat rahasia itu justru diakses, digunakan, atau disebarluaskan oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan. Jadi di sini artinya tanpa hak ya. Kebocoran ini bisa terjadi karena berbagai faktor, misalnya kelalaian sistem keamanan, adanya penyalahgunaan oleh pihak internal, maupun tindakan peretasan oleh pihak luar. Dalam konteks hukum, kebocoran informasi dapat menimbulkan tanggung jawab hukum apabila menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak tertentu ya. Contoh ya, contoh kasus untuk kebocoran informasi. Jadi ada beberapa yang bisa disampaikan, cuman intinya di sini adalah data pelanggan perusahaan itu tersebar, ada dokumen kontrak itu bocor, harga penawaran proyek diketahui pesaing, maupun juga data pribadi dipublikasikan tanpa izin. Jadi beberapa contoh kebocoran informasi yang sering terjadi tersebut yang antara lain itu berupa database pelanggan perusahaan yang tersebar di internet. Ada kedua juga dokumen kontrak bisnis yang bocor kepada pihak pesaing. Ketiga ada informasi harga penawaran proyek yang diketahui oleh kompetitor sebelum proses tender selesai. Dan juga data pribadi seseorang yang dipublikasikan tanpa persetujuan. Kasus-kasus seperti ini tidak hanya menimbulkan kerugian bisnis tapi juga dapat berimplikasi hukum ya. Nah, dasar hukum di Indonesia sendiri tentu untuk terkait dengan masalah perlindungan data maupun juga kerahasiaan informasi itu diatur di Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Kita bisa merujuk kepada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Sistem dan Transaksi Elektronik ya. Nah, kalau kita mencermati ketentuan di Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 71 Tahun 2019 ini tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik yang mengatur kewajiban daripada penyelenggara sistem elektronik untuk menjaga keamanan data. Dan upaya hukum ya. Sekarang kita masuk kepada upaya hukum. Jadi korban itu dapat mengajukan gugatan perdata atas dasar perbuatan melawan hukum, dan tuntutan dapat berupa ganti rugi atas kerugian finansial dan reputasi. Jadi memang apabila terjadi suatu kebocoran informasi yang menimbulkan kerugian, pihak yang merugikan dapat menempuh upaya hukum perdata melalui gugatan pengadilan. Gugatan ini biasanya didasarkan pada prinsip perbuatan melawan hukum ya, PMH. Jadi landasannya di 1365, pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialami, baik kerugian secara finansial, kerugian reputasi, maupun juga kerugian bisnis.
Dalam praktiknya memang penggugat perlu membuktikan adanya perbuatan yang melanggar hukum, adanya kerugian, serta hubungan sebab akibat antara perbuatan tersebut dan kerugian yang timbul. Nah, selain daripada upaya hukum perdata juga ada upaya hukum pidana, yaitu jika kebocoran disebabkan oleh peretasan atau illegal akses akses yang ilegal, ini pelaku dapat diproses pidana berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ITE. Tentu ya, sebagaimana yang telah kami sampaikan sebelumnya bahwa selain jalur perdata, kebocoran informasi itu juga dapat menimbulkan tanggung jawab pidana, terutama jika kebocoran tersebut disebabkan oleh tindakan yang melanggar hukum, seperti peretasan atau akses tanpa izin terhadap sistem elektronik. Dalam kondisi tertentu, pelaku dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur mengenai akses ilegal, manipulasi data, maupun juga distribusi informasi elektronik tanpa hak. Jadi semuanya diatur di dalam Undang-Undang ITE. Oke, selanjutnya poin-poin lain ataupun upaya-upaya yang lain yang dapat dilakukan yaitu pengaduan kepada regulator. Jika kebocoran terjadi melalui sistem elektronik ya, pihak yang dirugikan dapat melaporkan kepada regulator untuk penegakan hukum administrasi. Jadi selain melalui pengadilan, pihak yang dirugikan juga dapat melakukan pengaduan kepada regulator yang berwenang apabila kebocoran informasi terjadi dalam sistem elektronik tertentu. Jadi regulator dapat melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggara sistem elektronik dan menjatuhkan sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran. Sanksi tersebut dapat berupa teguran, denda administratif, hingga pembatasan operasional dalam sistem elektronik. Yang selanjutnya kita bicara juga mengenai masalah perlindungan melalui kontrak ya. Jadi gunakan klausul kerahasiaan dan NDA, non disclosure agreement, ataupun juga pelanggaran klausul itu dapat menimbulkan tanggung jawab hukum ya. Jadi cukup jelas di sini dalam suatu hubungan bisnis perlindungan terhadap informasi sering diatur melalui kontrak. Biasanya kontrak memuat klausul kerahasiaan atau confidentiality clause yang mewajibkan para pihak menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama hubungan kerjasama. Selain itu sering digunakan juga NDA apabila selain itu juga digunakan NDA ya. Nah, apabila salah satu pihak itu melanggar kewajiban kerahasiaan tersebut, maka pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi berdasarkan perjanjian. Oke, teman-teman dan rekan-rekan semuanya, kita sampai kepada tahap kesimpulan di mana kebocoran informasi bukan hanya masalah teknis tapi juga masalah hukum ya. Dan terdapat jalur perdata, pidana, dan administratif untuk melindungi pihak yang dirugikan. Jadi, kalaupun kita jabarkan secara lebih detail bahwa kebocoran informasi itu bukan hanya masalah teknis tapi juga memiliki implikasi hukum yang serius. Di Indonesia sendiri menyediakan berbagai jalur perlindungan bagi pihak yang dirugikan, mulai dari gugatan perdata, kita rujuk di 1365, laporan pidana, hingga pengaduan kepada regulator. Oleh karena itu penting bagi perusahaan maupun individu untuk memahami aspek hukum perlindungan informasi serta menerapkan sistem keamanan dan perjanjian yang memadai. Oke, sekian dulu teman-teman dan rekan-rekan semuanya. Semoga penjelasan ini dapat memberikan pemahaman mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan apabila terjadi kebocoran informasi. Jika Anda ingin mendapatkan lebih banyak konten edukasi hukum praktis, jangan lupa untuk subscribe dan mengikuti channel ini ya. Sekian, terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.